الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita terakhir tentang syafaat ya. Apa itu syafaat? Siapa saja yang berhak memberikan syafaat? Siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dan siapa yang tidak berhak? Kemudian berapa orang minimal yang diambil sebagai syafaat? Karena kalau Rasulullah kan jutaan itu. Yang diselamatkan dari neraka dengan sebab syafaat Nabi itu jutaan. Selain Nabi ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada yang satu atau dua orang diselamatkan berkat syafaat. Syafaat siapa kemarin? Seorang muslim, seorang mukmin. Kita semua ini. Jadi sejelek-jelek seorang muslim, kita ini akan diberi kehormatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Walaupun satu orang atau dua orang. Mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita. Tentu Allah yang berkuasa. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengkritik apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi ketika beliau berwasiat kepada jamaahnya untuk menyebut namanya, memberikan syafaat seandainya Anda semua para jamaah masuk surga dan tidak mendapati saya. Barangkali ini ijtihad beliau ya. Tapi para imam ini tidak perlu karena yang mengatur Allah. Yang mengatur Allah. Dan seandainya ini benar, tentu yang mengawali siapa? Tentu sahabat. Laukana khairan nasabakuna ilai. Tidak dinukil para sahabat itu saling berwasiat. Jika engkau masuk surga dan tidak menemui aku, maka tanyakan kepada Allah di mana aku berada. Agar Allah memberikan kesempatan kepada engkau untuk memberikan syafaat kepadaku. Agar aku diangkat dari neraka. Tidak ada. Tidak dinukil adanya riwayat seperti itu. Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Ya, ini barangkali ijtihad beliau saja. Secara logika memang pemahamannya seperti itu, ya kan? Ketika seorang muslim masuk surga, lalu di dalam surga itu dia tidak menemukan si fulan padahal dulu akrab dengan dia, sholat bersama dia, jihad bersama dia, ngaji bareng dia dan seterusnya dalam ketaatan. Kok tidak ada di surga? Mestinya ada. Karena kan sama-sama beramal, sama-sama berbuat baik. Kenapa aku di surga, dia tidak? Lalu dia bertanya kepada Allah, Allah menjawab, dia di neraka, datangilah, selamatkanlah dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini Allah yang mengatur. Ya. Karena kan apa yang ada di pikiran kita kan semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah.
Nggak usah direkayasa kalau kita selama ini selalu bersama dengan orang soleh, insya Allah. Nggak usah saling mewasiatkan, selama ini kita bersama dengan si fulan di masjid berjamaah, ngaji, apalagi ada kesempatan jihad, jihad yang benar ya, jihad yang dengan waliul amr, haji bareng, umroh bareng dan seterusnya, otomatis walaupun tidak saling memberikan wasiat. Ya. Yang terakhir kemarin tentang orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Ini mafhum mukhalafah dari pertanyaan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik. Ya Rasul, siapa manusia yang paling berbahagia, berhak mendapatkan syafaatmu? Dijawab oleh Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Setelah Nabi mengomentari pertanyaan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, aku sudah menduga bahwa engkaulah manusia yang akan pertama kali menanyakan hal ini kepadaku. Aku menyangka bahwa engkaulah yang pertama kali bertanya tentang ini kepadaku. Karena saking hausnya engkau terhadap ilmu, saking rakusnya, saking tamaknya engkau terhadap ilmu. Dari sini kita tahu bahwa Rasulullah mengetahui keadaan para sahabatnya masing-masing. Ya. Adapun dalam medan perang, Rasul tidak pernah memberikan bendera kepada Abu Hurairah. Rasul berikan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada anak remaja umur 17 tahun, Usamah bin Zaid. Ya, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, Abu Hurairah beda, menonjol dalam hal ilmu. Dalam kepemimpinan, dalam peperangan, strategi perang kurang. Disinilah, ya. Maka tidak selamanya orang yang berilmu itu harus tampil menjadi pemimpin. Kita lihat siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih berilmu. Muawiyah apa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Dan siapa yang menjadi khalifah? Ya. Yazid apa Anas bin Malik? Kita tahu siapa yang lebih berilmu, tapi siapa yang jadi khalifah? Gitu ya. Yang penting muslim. Yang penting dia muslim. Muslim macam-macam. Ya. Syarat mutlaknya adalah muslim. Tidak harus dia menguasai ilmu ini, tafsir, hadis begini, begitu. Karena dia akan memimpin negara ini. Bukan untuk berfatwa, bukan untuk menjadi qadhi. Ya kan? Dijawab oleh Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Artinya bertauhid, tidak syirik. Ini mengandung mafhum mukhalafah, bahwa ada orang yang tidak mungkin mendapatkan syafaat. Siapa? Musyrik. Musyrik kafir. Tentu tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Ya, kita lanjutkan 17. Wa azabul qabri haqqun. Dan azab kubur itu hak. Hak di sini secara dalil. Bukan secara kasat mata penglihatan kita.
Maka seandainya ada orang kafir, ahli maksiat, dikubur selang 5 jam, digali lagi karena satu dan lain hal, ternyata jenazahnya masih utuh, tidak ada bekas siksaan sedikit pun. Apakah dengan demikian kita meragukan adanya azab kubur? Padahal ini jelas-jelas kafir. Adakah orang kafir yang tidak mendapatkan azab kubur? Adakah orang kafir non-muslim yang tidak mendapatkan azab kubur? Adakah? Tidak ada. Seluruh orang kafir pasti mendapatkan azab kubur. Karena orang kafir tidak akan bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Jangankan kafir yang dulu sholat, dulu puasa, dulu ikut jihad bersama Nabi, nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena sholatnya pura-pura, puasanya pura-pura, jihadnya pura-pura, baca syahadatnya pura-pura, yaitu orang-orang munafik. Tidak bisa jawab. Padahal secara ilmu kan dia tahu. Waktu mereka masih hidup ditanya, man rabbuka, tentu jawabnya Allah. Wa man nabiyuka, tentu jawabnya Rasulullah. Wa ma dinuka, tentu jawabnya Islam. Mereka tahu. Kapan? Ketika masih hidup. Maka mereka sholat juga, jihad juga, jumatan juga, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka berada di alam barzah, alam kubur, ditanya oleh Munkar Nakir tentang 3 pertanyaan itu, mereka tidak bisa menjawab. Mereka mengatakan, aku katakan sebagaimana orang-orang katakan. Di riwayat lain dia hanya mengeluarkan suara ha, tidak bisa menjawab. Lalu dia dipukul di mana? Di antara 2 telinganya. Di antara 2 telinganya. Berarti di sini ya, ubun-ubun. Yang seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan tersebut, maka hancur gunung Uhud. Kayak apa pukulan itu? Dan dia menjerit kesakitan luar biasa. Dan suara jeritannya didengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali manusia dan jin. Hanya 2 golongan yang tidak sanggup mendengar suara itu. Manusia dan jin. Maka semuanya selain 2 makhluk ini mendengar suara kesakitannya. Dan Nabi mengatakan seandainya suara ini bukan siksaannya ditampakkan, suaranya aja. Seandainya suara jeritan orang yang ada sedang disiksa di kubur itu terdengar oleh manusia, maka manusia akan habis sebelum kiamat sudah habis. Gitu. Dari mulai diperdengarkan itu sampai mungkin 100 tahun, 150 tahun habis manusia. Enggak ada manusia lagi. Enggak ada yang melahirkan. Kenapa? Ya enggak ada yang hamil. Enggak ada yang hamil, tentu enggak ada yang melahirkan. Kenapa enggak ada yang hamil? Enggak ada yang nikah. Ya, enggak ada orang yang mau nikah. Nikah, olahraga, jualan, ya, ngantor, enggak ada lagi. Pada ngapain? Iya, pada sholat semua, pada sujud semua, pada tasbih semua, tahmid, istighfar. Ya, udah sholat lagi, ya. Sholat apa lagi nih yang belum? Oh, sholat lagi, ya. Saking ketakutan. Ya. Seandainya suara azab kubur itu diperdengarkan, dan Allah tidak mau manusia taat kepada Allah gara-gara hal seperti itu, Allah tidak mau. Kalau Allah mau selesai, orang taat semua. Allah tidak mau. Berarti seperti budak terpaksa karena takut sesuatu, bukan karena iman. Allah tidak mau.
Kalau takutnya itu bukan karena ditakuti, karena qala Allah wa qala Rasul, Allah mau. Gitu. Kan apa bedanya ya kan? Apa bedanya kalau yakin dengan qala Allah wa qala Rasul? Dengar langsung, apa bedanya? Secara logika keimanan, apa bedanya? Mestinya kita ya. Kenapa ketika kita mendengar suara azab kubur kita ketakutan, begitu Nabi bersabda kita nggak takut? Aneh ya? Berarti nggak percaya dong dengan sabda Nabi. Kan Nabi yang bersabda. Ya? Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita menyepelekan? Apa bedanya? Kan tidak mungkin Nabi bohong. Tidak mungkin Nabi salah ucap. Ya kan? Nabi yang berbicara. Kenapa kita tidak percaya? Begitu kita dengar langsung, kita baru percaya. Allah tidak mau seperti itu. Allah tidak mau kaum muslimin beriman seperti Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel begitu. Maksiat, kurang ajar, mencaci, memaki, menghujat. Lalu taubat. Mohon ampun kepada Allah. Setelah gunung itu naik, berada di atas kepala mereka. Bertaubat, selesai. Ya. Maksiat lagi, cacian, makian, menghujat lagi, kufur lagi. Lalu mereka taubat baik. Setelah dinaungi awan, yang lain kepanasan, mereka tidak. Ini 40 tahun di padang yatihuna fil ardi arba'ina sana. Habis itu maksiat lagi, menghujat lagi, kufur lagi. Lalu beriman lagi, taubat lagi, menyembah Allah lagi. Setelah memancar 12 pancuran dari batu. 3 kali 4 ya, kotak begitu. Mereka menyembah Allah lagi, bertaubat lagi, baik lagi. Kemudian kufur lagi, maksiat lagi. Sampai ada makanan dari langit. Ya, jatuh gitu. Diturunkan dari langit. Yang satu dari hewani, burung-burung kecil, tentu lezat sekali, salwa. Yang satu tumbuhan, manna. Dan begitu seterusnya. Itulah Yahudi Bani Israel. Melihat mukjizat Nabi Musa beriman. Setelah itu setahun 2 tahun kufur lagi. Lalu nampak lagi mukjizat Nabi Musa, beriman lagi. Habis itu kufur lagi. Itulah Yahudi Bani Israel. Maka dikutuk, dilaknat, dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai, bangsa kera dan babi. Kita kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Allah tidak mau. Maka siksa kubur yang setiap hari ada jeritan mereka, Allah sembunyikan. Allah tidak tampakkan. Kalau kita ingin tahu, baca Al-Quran, baca sabda Nabi, dan itu cukup. Tidak perlu lagi pembuktian. Kalau betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang iman kita rapuh, tipis. Maka sabda Nabi masih dibuktikan lagi dengan kenyataan. Kan pernah terjadi waktu itu, barangkali antum dengar ya, tahun 80-an atau tahun 90-an. Di satu tempat orang dikubur. Kemudian mirip seperti tadi, sejam apa 2 jam digali lagi karena ada sesuatu. Ya, di visum atau otopsi atau apa ya.
ketika setelah 2 jam digali, mestinya kan masih utuh. Ini sudah hancur berantakan. Sudah betul-betul bekas siksaan. Ya. Antum tahu yang ini kira-kira habis asar ya. Habis asar. Antum tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya. Maghrib, Isya, subuh, masjid enggak muat. Pada sholat semua, ya, pada ketakutan semua, pada sholat semua. Nah, pertanyaan, apa iya untuk takut dengan siksa kubur mesti ngelihat dulu? Apa enggak percaya dengan sabda Nabi? Kan kita sudah mendengar sabda Nabi, adanya siksa kubur. Apa iya mesti melihat hal-hal seperti itu dulu? Ya, enggak melihat juga enggak masalah. Kan kita yakin dengan sabda Nabi. Itu kita. Karena rapuhnya iman. Jadi mesti melihat dulu. Kalau begitu ya mirip-mirip Bani Israel kalau begitu ya. Apakah itu maghrib, isya, subuh, masjid enggak muat, banyak yang sholat berjamaah, seterusnya di masjid itu. Kebetulan masjid itu enggak terlalu jauh dari kuburan itu. Ya tidak. Sebulan 2 bulan udah lupa lagi. Ya, percuma aja kan. Sebulan 2 bulan udah lupa lagi. Masa mau ngelihat begitu terus? Ya, lihat lagi ayo biar masjid rame, cari lagi ya begitu. Masa mau begitu? Ya. Jangan seperti Yahudi Bani Israel. Maka sabda Nabi sudah cukup. Ngapain mesti pakai bukti-bukti segala macam? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam sudah cukup. Ya. Maka sudah. Tidak perlu lagi hal-hal seperti itu. Ya. Apa yang ditanyakan oleh kedua malaikat itu? Kita awali dari sebelum dikubur ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas dulu tentang saat gorgoroh. Saat nyawa sudah di kerongkongan. Disitulah 2 malaikat datang. Bukan 1 ya, 2. Bukan cuman malaikat maut. Tapi ada 1 lagi. Yaitu malaikat rahmat. Atau malaikat azab. Tergantung yang mati ini siapa. Mukmin apa muslim? Mukmin apa kafir? Muslim apa kafir? Beriman apa kafir? Ya. Zahirnya tidak melihat ketaatannya. Ya. Pelacur atau bukan? Pezina atau bukan? Penjudi atau bukan? Enggak. Yang jauh lebih besar dari itu. Apa? Beriman apa kafir? Muslim apa non-muslim? Gitu. Sama dengan 3 pertanyaan tadi. Ini luar biasa ya. Harga seorang muslim itu luar biasa. Harga seorang mukmin itu luar biasa. Walaupun berzina, minum khamr, berjudi, pelacur bahkan. Tapi dia mukmin, muslim, ada harganya. Dibedakan. Ya. Nah, ketika mayat ini muslim, tidak dibahas solatnya selalu berjamaah di masjid atau tidak, suka berzina atau tidak, suka minum khamr apa tidak, belum dibahas. Yang penting dia muslim. Gitu. Maka dia didatangi oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Dan tidak jauh dari situ ada siapa? Ada malaikat rahmat. Walaupun dia pelacur, walaupun dia pezina, walaupun dia penjudi, asal dia muslim dan Islamnya tidak batal. Kalau dia muslim tapi dia mengatakan meyakini semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, ya bisa batal. Allah Maha tahu kan?
Muslim, tidak batal keislamannya. Nah, dicabut nyawa itu oleh malaikat maut. Kemudian malaikat rahmat mendekat dengan membawa kain kafan dari surga dan hanut, semacam olesan dari surga. Tidak dibiarkan walaupun sekejap mata, roh itu, nyawa itu langsung diolesi dengan hanut dari surga dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga. Lalu langsung dia naik ke atas dan melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat dan seterusnya. Dan seperti biasa, sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi, setiap kali malaikat ingin menembus langit, selalu apa? Selalu minta izin untuk dibukakan pintunya. Sebagaimana Jibril minta izin di hadapan Nabi, minta izin kepada malaikat penjaga pintu itu untuk membukakan pintunya, bertanya, ini siapa? Jibril bersama siapa? Muhammad, apakah dia sudah diutus, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu juga ini. Maka dia bawa kain kafan dari surga yang di dalamnya ada roh seorang muslim. Dia minta izin dibukakan dan dibukakan. Dan setiap kali melewati malaikat, para malaikat bertanya, roh siapa ini? Wangi sekali. Dijawab, Fulan bin Fulan. Disebutkan nama dirinya dan nama ayahnya dengan nama yang terbaik. Terus langit kedua, terus langit ketiga dan seterusnya. Ini roh seorang muslim, mukmin. Muslim mukmin sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan fakir dan miskin, sama dengan albir wa taqwa. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berkumpul maka berpisah, apabila berpisah maka berkumpul. Bagaimana kalau dia roh orang kafir? Maka yang menyertai malaikat maut adalah malaikat azab. Malaikat azab. Walaupun dia dermawan, walaupun dia jujur, walaupun dia amanah, walaupun seumur hidup dia belum pernah berzina, belum pernah minum khamr, belum pernah berjudi, belum pernah bohong, taruhlah ya, dia didatangi oleh malaikat azab. Kenapa? Dia kafir, dia non-muslim. Maka dicabutlah oleh malaikat maut dan dalam sekejap mata dan malaikat azab ini membawa apa? Sama dengan tadi, membawa kain kafan dari neraka, membawa hanut, membawa olesan dari neraka. Maka dalam sekejap mata roh itu diolesi oleh malaikat ini dengan olesan dari neraka tadi, dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke atas. Dan setiap kali melewati malaikat, para malaikat bertanya, roh siapa ini? Busuk sekali. Maka disebut Fulan bin Fulan, disebut nama yang terburuk dengan nama ayahnya. Lalu malaikat ini mengetuk pintunya, minta izin supaya dibukakan, dan tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Maka dibantinglah roh itu ke bumi. Dibantinglah roh itu ke bumi. Ini nasib roh orang-orang kufar. Beda jauh dengan orang muslim, walaupun ahli maksiat, walaupun jarang sholat, walaupun tukang mabuk, walaupun pelacur sekalipun.
Kalau dia muslim beriman, maka dia yang pertama tadi, bukan yang kedua. Maka luar biasa kezoliman, kesalahan orang-orang Khawarij itu, yang membedakan antara si muslim dengan si kafir. Bagi orang-orang Khawarij, muslim tidak ada bedanya dengan kafir. Lihat, Allah, malaikat, malaikat maut, malaikat rahmat, malaikat azab membedakan antara langit dengan bumi, antara timur dengan barat, antara si muslim dengan si kafir. Walaupun si muslim ini ahli maksiat, walaupun si kafir ini jujur, amanah, dermawan dan seterusnya. Nah, luar biasa perbedaan si muslim dengan si kafir. Allah mengumpamakan muslim dengan kafir itu seperti apa? Seperti orang hidup dengan orang mati. Ya. Sama dengan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tentu orang muslim ini berilmu, tahu Allah satu-satunya yang berhak disembah. Walaupun dia pelacur, walaupun dia pezina, walaupun dia penjudi. Non-muslim tentu nggak tahu kaidah sebesar itu. Maka dia menyembah yang lain selain Allah. Itu perbedaannya seperti orang hidup dengan orang mati. Nah, orang-orang Khawarij luar biasa kedolimannya. Karena bagi mereka kaum muslimin sama saja dengan orang kafir. Kalau berzina, kalau berjudi, kalau minum khamar, kalau enggak sholat udah jelas sekali. Kalau enggak puasa, kalau bohong, ya sama saja kafir. Maka kafir dibunuh, muslim yang kayak gitu juga boleh dibunuh. Maka tidak sungkan-sungkan mereka, tidak takut-takut mereka membunuh sesama muslim. Berangkat dari mana? Berangkat dari kesalahan akidah yang luar biasa. Kebodohan yang luar biasa dan hari ini sedang kita saksikan. Kebodohan mereka sedang kita tonton. Ya. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, barangkali baru teori. Kita bertanya-tanya ketika dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan, oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, Syekh Albani, Syekh bin Baz dan lain-lain, bahwa Khawarij itu begini. Kita dengar, oh ya, enggak ada buktinya. Enggak ada buktinya. Hari ini terbukti. Ucapan ulama-ulama kita tentang Khawarij terbukti hari ini. Luar biasa. Sedang kita saksikan, sedang kita tonton betapa bodohnya mereka. Ya, persis seperti Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Persis sekali. Tanda-tanda ketaatan ada pada diri mereka. Berjenggot, ya, cingkrang, jadi mirip kita nih ya, jidatnya hitam, ya, kemana-mana bawa Al-Quran, baca Al-Quran, persis seperti yang Nabi sabdakan, ya. Tetapi luar biasa akidah mereka ini, menyamakan si muslim dengan si kafir, boleh dibunuh dan luar biasa bengis kejam. Luar biasa. Sedang kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam hari ini di negeri kita ini. Tidak jauh dari kita ini. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerdas Ali bin Abi Thalib. Cerdas beliau. Diapakan? Habis. Bantai semua. Ya, sayang Densus tidak secerdas Ali ya. Sayang, malah disuapin, ya, malah dibaikin, ya, gara-gara takut sama HAM, ya. Ini dia, cerdas seperti Ali bin Abi Thalib, habis. Kalau yang 11 orang ini nggak lari, habis barangkali. 11 orang ini lari. Sembunyi, selebihnya habis. Di luar yang 2/3 ya, 2/3 kan taubat tuh.
setelah iqamatul hujjah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Sisanya sepertiga habis, kecuali yang 11 tadi. Cerdas Ali bin Abi Thalib. Maka ini, apakah kaum muslimin beruntung dengan adanya mereka? Rugi. Apa untungnya kita ketika gereja dibom, ya orang Amerika 1-2 dibunuh? Apa untungnya Islam? Gak ada keuntungannya. Rugi iya, gak ada untungnya kita. Kecuali jihad, perang. Dan perang dalam Islam itu laki-laki, jantan. Artinya ayo perang, begitu. Bukan gak pakai ayo perang tiba-tiba nusuk, tiba-tiba nembak dari belakang. Ini apa? Bukan laki-laki. Semua orang juga bisa kalau begitu. Ayo perang. Seperti Nabi SAW menantang Heraklius, menunggu 20 hari di mana? Di Tabuk. Itu perbatasan, sudah dekat ke Syam, ibu kota Romawi, sudah dekat ke kekuasaan Romawi. Dan Heraklius tentu tahu Rasul dan para sahabat menunggu 20 hari di Tabuk, tapi tidak berani datang. Ini perang yang disunahkan oleh Nabi SAW, terus terang. Ayo kita perang, begitu. Bukan seperti ini. Satu hal lagi yang mereka tidak paham, bahwa perang itu tidak sah, jihad itu tidak sah kalau bukan atas perintah pemimpin. Ini mereka nggak paham. Imam Bukhari faham, maka dibikin bab khusus al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama imam. Mau imam itu orang adil, ahli taat, atau ahli maksiat, nggak peduli, yang penting dia muslim. Di sini barangkali mereka menganggap presiden kita bukan imam, mereka punya imam sendiri. Salahnya di situ. Salahnya di situ. Sebetulnya boleh-boleh saja sih. Mereka punya imam sendiri, boleh sebetulnya. Tapi tempatnya jangan numpang di Indonesia dong. Ya kan? Mereka punya tanah sendiri di mana. Masa punya imam numpang juga di situ ya? RT-nya sama di KTP ya. RT Nean juga ya kan, RW-nya RW Romli juga sama di situ ya, alamatnya ya Parung Serap, Ciledug ya. Mestinya kan mereka punya negara sendiri, punya tempat sendiri. Ini masih numpang, apa enggak malu? Al-haya'u minal iman, boleh saja. Mereka punya imam, carilah. Puluhan seribu misalnya, itu pun masih DKI ya kan. Cari yang lain dah, mana? Sono Papua, sono apa Papua Nugini yang memang belum dimiliki oleh kaum muslimin, kalau berani coba. Mana coba? Taruhlah negeri kufar kan nggak masalah. Gitu ya. Berarti memang punya kekuatan, cari. Pulau atau apa yang dikuasai oleh negeri kufar, baru itu jihad melawan orang kufar. Ini numpang. Ya, plat nomor motornya, mobilnya, ya, pakai Indonesia juga, ya. Malu. Gitu. Lihat, ini salah satu dalil yang menampar mereka. Sekedar muslim beriman syahadat, walaupun jarang sholat, jarang puasa, ahli maksiat, tetap dibedakan di sini. Tetap yang datang adalah malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Tetap itu. Malaikat tahu. Antum kira malaikat kena subhat. Ya, wah, ini malaikat salah. Ini kan ahli maksiat. Kenapa malaikat rahmat yang datang? Malaikat tidak ada yang terkena subhat. Malaikat benar semua, karena semua melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yaf'aluna ma yu'marun. Hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Malaikat tentu lebih tahu dari kita semua. Dari anak-anak muda Khawarij itu.
bahwa ini pantasnya didatangi oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Kenapa? Karena dia muslim, syaratnya muslim. Termasuk menjawab pertanyaan itu. Termasuk yang bisa menjawab pertanyaan itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, ahli ibadah yang belum pernah berzina, yang bukan pelacur, yang bukan koruptor? Tidak. Tidak. Walaupun dia pezina, walaupun dia pelacur, walaupun dia ahli berjudi, jarang sholat, tapi dia beriman. Tapi dia muslim, Islamnya tidak batal. Sanggupkah dia menjawab pertanyaan 3 tadi? Jawabnya, sanggup. Sanggup. Siapapun yang beriman, siapapun yang muslim, beriman kan macam-macam, muslim kan macam-macam. Ya, Hajjaj bin Yusuf muslim apa kafir? Muslim. Hajjaj bin Yusuf muslim. Walaupun membantai sekian ribu kaum muslimin, membunuh ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair, menyalib cucu dari Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awwam. Muslim dia? Muslim. Syaratnya muslim, dia bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi bukan berarti ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan itu, lalu dia selamat dari siksa kubur. Betul? Belum tentu. Selamat dari pukulan antara 2 telinga, betul. Yang seandainya pukulan itu ditimpakan kepada gunung Uhud, maka gunung Uhud akan hancur, betul. Tapi ada siksaan yang lebih ringan dari itu. Pasti selamat? Belum tentu. Jangankan tidak sholat, dosa besar. Sekedar kencing tidak cebok. La yastanji min baulihi. Apa kata Nabi? Disiksa di kuburnya. Walaupun muslim. Walaupun muslim. Ya. Kalau kafir tidak dibahas. Kafir sudah luar biasa dengan pukulan di antara 2 telinga tadi. Sudah luar biasa. Ini pukulan yang lebih ringan. Siksaan yang jauh lebih ringan. Dan tidak kekal. Tidak kekal. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin sebulan, mungkin beberapa hari, mungkin beberapa jam. Hanya Allah yang tahu. Allah hentikan siksaan itu, kemudian Allah tidurkan. Allah genggam apanya? Rohnya di telapak tangannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa roh orang yang sedang tidur dan roh orang yang sudah mati sama. Sama apa? Sama apa? Sama-sama di genggaman telapak tangan Allah. Untuk roh orang yang tidur dilepaskan lagi, maka dia terbangun. Untuk roh orang yang sudah mati tidak dilepaskan oleh Allah kecuali nanti setelah tiupan yang kedua. Itu bedanya. Ya. Kemudian yang ke-18 ini terusannya ya. Wa munkarun wa nakirun haq. Adanya malaikat munkar dan nakir itu hak. Berarti ada berapa malaikat ini? Ada berapa malaikat ini? Ada 2. Munkar dan nakir. Sama dengan Ya'jud dan Ma'jud. Itu ada 2 bangsa. Ya'jud, Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud. Ada 2 bangsa. Munkar dan nakir. Ada 2 malaikat. 2 individu malaikat, bukan 2 kelompok.
Beda dengan malaikat zabaniyah, ya, malaikat pencari majelis ilmu itu satu kelompok. Entah berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, hanya Allah yang tahu. Adapun Jibril satu, Munkar satu, Nakir satu, Malaikat maut satu. Ya. Dan antum tidak usah bertanya. Kita tidak perlu ada pertanyaan. Kalau yang dikubur bareng itu ada 3 atau 5 atau 10, gimana nanyanya? Apa giliran gitu? Ya, yang sebelah sono agak lama baru ditanya, kenapa nunggu yang sebelah situ selesai? Apa begitu? Kalau begitu bukan malaikat namanya, itu manusia namanya. Manusia atau jin mungkin seperti itu ya. Malaikat tidak seperti kita. Kalau kita tidak bisa di waktu yang sama melakukan 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, 5 pekerjaan sekaligus, kita tidak bisa. Berada di tempat yang berbeda di satu waktu, nggak mungkin kita bisa. Malaikat Allah bikin bisa. Yang bikin bisa kan Allah. Allah yang maha bisa, yang maha pandai. Maka tidak usah ada pertanyaan seperti itu. Ya. Detik itu juga ditanya oleh Munkar dan Nakir secara bersamaan. Berapa? 100 orang mungkin, 1000 orang mungkin, bahkan 1.000.000 orang juga mungkin. Mudah bagi malaikat. Tidak ada yang sulit. Karena Allah yang memberikannya. Oleh karena itu, kalau mengimani hal-hal yang gaib, jangan pakai akal. Cukup dengan iman. Iman. Terima saja. Enggak mungkin nyampe akal kita. Karena malaikat itu, kalau istilah kita, terlalu canggih, terlalu maju. Sedangkan kita terlalu ketinggalan zaman, terlalu jadul lah. Kitanya ini. Ya. Walaupun zaman modern seperti ini, tinggalan zaman. Ya. Malaikat luar biasa. Kemudian sedikit tentang saat-saat setelah kematian itu. Sebelum dikubur, Allah tampakkan jasadnya. Maka ada riwayat bahwa roh itu teriak-teriak. Apa? Celaka. Hendak dibawa kemana jasadku? Berarti dia melihat. Melihat dari atas. Ya. Jasadnya itu sedang dibawa. Kan jasad kan nggak ada artinya. Kalau nggak ada ruhnya ya. Siapa ini? Kafir. Kafir, ahli maksiat. Adapun mukmin ahlu taat, maka dia mengatakan, cepatlah bawa jasadku. Cepatlah kubur jasadku. Maka sunnah ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita meninggal, berlambat-lambat apa cepat-cepat dikubur? Cepat-cepat dikubur. Dari mati sampai dikubur 5 jam, bagus. 4 jam, lebih bagus. 3 jam, lebih bagus. Makin cepat, makin bagus. Apa kata Nabi? Kalau dia orang baik, agar cepat-cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Karena ketika belum dikubur, tidak ada bedanya di jasad itu kan, antara si muslim dengan si kafir. Bedanya nanti setelah dikubur. Kalau dia orang buruk, ahli maksiat, kafir, supaya
supaya kalian cepat-cepat lepas dari keburukannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa jangankan yang masih hidup, yang sudah mati pun kita terkena keburukannya dari orang-orang buruk, orang-orang kafir. Disinilah kita harus makin waspada bahwa yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita, yang selalu bertemu dengan kita, hendaklah orang-orang saleh, orang-orang baik. Dan itu nikmat bagi kita. Kan banyak dalil seperti tadi ya. Keuntungan kita yang selalu bersama dengan orang-orang saleh, ahli taat, ahlus sunnah. Ini nikmat besar. Ya. Maka walaupun sudah mati sekalipun, suruh cepat-cepat dikubur. Agar kalian tidak terlalu lama menanggung keburukannya. Ya. Nah, setelah dikubur dan disunahkan kita segera membawanya dengan segera mengantarkannya, ada dua pendapat ya, di belakang atau di depan. Saya kira dua-duanya ada riwayat ya. Apakah pengantar mayat itu di depan mayat atau di belakang mayat? Dan ini mempunyai keutamaan besar. Mengantarkan mayat ke kubur. Dan jangan berzikir, apalagi dengan suara keras. Ya, jangan membaca zikir-zikir, membaca Al-Quran, jangan. Apalagi ngobrol, kecuali terpaksa ya. Apa yang terbaik? Diam. Jadi ketika mengantar jenazah ke kubur itu diam semuanya. Jangan ada suara. Inilah waktu untuk kita bertafakur, bertadabbur. Sekarang dia yang digotong. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan mungkin besok pagi, tidak mustahil. Aku yang akan digotong. Dan itu pasti. Tidak mungkin tidak kan? Satu saat, siap atau tidak siap, kita pasti akan seperti dia. Digotong, dibawa, dimasukkan ke lubang sempit 2 kali 1 meter. Dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Maka jangan baca ini, baca itu. Yang terbaik adalah tafakkur, tadabbur. Agar di antara kita yang selama ini masih bolong-bolong solat berjamaahnya, ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Di antara kita selama ini yang masih jarang bangun malam, ini kesempatan untuk menyadarkan diri kita. Di antara kita yang masih bakhil, jarang bersedekah, padahal kiri kanan kita banyak orang fakir. Bahkan barangkali ada di antara kita yang masih minum khamr, merokok, dengerin musik. Ya, ada yang masih taqrabuz zina. Ini saatnya untuk bertaubat, untuk berhenti. Dinasihati oleh sesuatu yang tidak ada suaranya. Apa? Kematian. Karena nasihat itu ada 2. Nasihat yang ada suaranya dan nasihat yang tidak ada suaranya. Apa nasihat yang tidak ada suaranya? Salah satunya kematian. Oleh karena itu syiar-syiar kematian itu jangan ditutup. Apa misalnya mayat? Mayat jangan ditutup. Jadi terlihat kain kafan yang membujur itu. Jangan ditutup dengan keranda. Jangan ditutup dengan kurung batang. Sehingga mayatnya tidak nampak. Sunnah ditampakkan. Tentu berbeda. Melihat kurung batang dengan melihat mayat yang terbujur berbeda. Asar pengaruh di hati kita, di dada kita beda.
apalagi peti berbeda. Termasuk kuburan yang hanya ditancapkan batu atau kayu tanpa tulisan, dengan batu nisan, kijing, ini itu berbeda. Ya, syiar-syiar kematian itu tampakkan. Orang-orang kafir benci sekali dengan syiar-syiar kematian. Maka mereka yang begitu cinta kepada kehidupan dunia ini, mereka benci sekali dengan kematian. Maka syiar-syiar kematian itu ditutup oleh mereka. Salah satunya pakai peti. Jenazah itu tidak boleh dilihat, harus tertutup oleh peti. Di rumah sakit, di ambulan dan seterusnya. Itu orang-orang kufar. Adapun kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa? Menampakkan mayat itu, terbujur itu, agar bisa menasihati kita. Nah, ada sunnah saat memasukkan, ya, kebanyakan dari kita kan menyamping, ya. Secara sunnah itu kaki, ya, jadi tidak menyamping. Kebanyakan kita menyamping karena barangkali lebih mudah, ya. Kemudian boleh ada tausiah setelah mayat itu dikubur. Boleh ada tausiah. Walaupun ada riwayat ada kematian tanpa tausiah. Ya. Salah satu tausiah yang keluar dari mulut Nabi setelah selesai penguburan itu adalah limithli hadzal yaum fa'iddu. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Hendaklah kalian bersiap-siap untuk hari seperti ini. Maka setiap hari kita bersiap-siap untuk menuju hari seperti itu. Karena itu pasti tidak mungkin gagal. Adapun nanti yang bujang akan nikah, yang sudah nikah akan punya anak, yang punya anak nanti akan mantu, yang sudah mantu nanti akan punya cucu, dan seterusnya. Pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Tidak. Ya, yang bujang akan nikah, belum nikah udah mati. Mungkin enggak? Mungkin. Yang nikah akan punya anak, belum punya anak sudah mati. Yang punya anak akan mantu nanti, belum mantu udah mati. Yang sudah punya mantu akan punya cucu, ternyata belum punya cucu sudah mati. Ini kan hal yang lumrah sekali, yang banyak sekali, yang wajar sekali. Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kematian, kita akan masuk ke dalam liang lahat itu, gak mungkin gagal. Pasti. Nah, bagaimana? Kita lupakan hal-hal yang belum pasti. Nikah, punya anak, punya mantu, punya cucu. Belum pasti. Sementara kita lupakan sesuatu yang pasti. Bodoh. Bodoh sekali orang seperti itu. Ya. Maka orang cerdas itu orang yang apa, kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsu dan selalu mengamalkan untuk sesuatu setelah mati. Cerdas sekali. Ya. Dia beramal, dia melakukan sesuatu, hasilnya kapan? Hasilnya nanti setelah dia mati baru ada hasilnya. Cerdas. Cerdas. Ya. Maka bodoh sekali ketika orang menghabiskan waktunya, energinya, tenaganya, uangnya untuk 10 tahun yang akan datang,
20 tahun yang akan datang, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Ini tidak cerdas. Yang cerdas adalah untuk 500 tahun yang akan datang, 600 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 5000 tahun yang akan datang, nanti setelah mati. Baru itu cerdas. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk keberuntungan setelah mati, maka sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Artinya, sekali dibalas oleh Allah, maka balasan itu tidak akan dicabut lagi. Gitu. Misalnya Allah memberikan pahala atas sholat sunat kita 1 bidadari. Ya. Berapa lama dia miliki bidadari itu? 1 abad? 2 abad? Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Gak dibatasi oleh waktu. Gitu. Sebab kalau dibatasi oleh waktu, pahala itu sifatnya tidak kekal, maka penghuni surga pada satu ketika harus keluar meninggalkan surga. Jelas. Jelas. Kenapa? Karena tidak kekal katanya. Iya kan? Kan sudah dibalas semua. Sudah luar biasa. Hidup di dunia cuma 40 tahun, 50 tahun, dia taruhlah dia beribadah itu selama 30 tahun, ini sudah dibalas oleh Allah kenikmatan surga berapa? 50 abad. Ya, habis itu ya udahlah. Oh, pergi saya kemana, ya kan? Nah, atau matilah ya. Enggak, kekal semuanya kekal. Kekal. Allah tidak bakhil. Allah tidak pelit. Semuanya kekal. Apa enggak cerdas itu? Cerdas sekali. Ketika orang melakukan sesuatu untuk kebahagiaan selama-lamanya. Cerdas secerdas-cerdasnya. Maka manusia-manusia cerdas adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Cerdas. Karena mereka selalu berpikir untuk nanti setelah mati, untuk nanti setelah mati. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang sholat malam, cerdas luar biasa. Kenapa? Karena manfaatnya bukan di dunia ini, nanti setelah mati. Justru orang-orang kafirilah itu yang bodoh. Mereka beramal, mereka sekolah, mereka jadi dokter, mereka jadi insinyur, tujuannya untuk kebahagiaan 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Bodoh. Ya. Apalagi cuma 2019. Nah, ini untuk 2019 ya, kita siap-siap ya dari sekarang. Ini bodoh. Ngapain berpikir cuma 2019? Ya, berpikir tentang akhirat. Berpikir tentang kenikmatan, nikmat kubur, nikmat akhirat. Baru itu cerdas. Ya. Ya, itu saja.